Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Kusmita, NIM 21110502018 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview dan menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Ekonomi Terbuka 4 Sektor. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perekonomian tertutup di mana negara itu perekonomiannya itu hanya terdiri dari produsen, konsumen, dan negara. Ketika ekonomi terbuka ada tambahan lagi yaitu luar negeri, maka disitulah negara ini akan terjadi ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia sebagai negara terbuka, maka terjadi perdagangan antar negara baik dalam artian ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Baik itu permintaan luar negeri, berarti kita permintaan untuk mengekspor ke luar negeri, atau permintaan dalam di luar negeri, maka terjadi import. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Maka otomatis ketika terjadi transaksi jual beli yang sifatnya terbuka antar negara, maka jumlah uang beredar akan bertambah. Contoh, misalnya kita mengekspor nikel, kelapa sawit, ketika berhasil menjualnya kita akan mendapatkan uang, maka uang itu akan banyak beredar di masyarakat. Atau import, ketika Indonesia membutuhkan mobil dan membeli ke Jepang atau Cina, maka otomatis ada uang yang dipakai untuk membeli barang produk luar negeri, maka jumlah uang yang beredar akan banyak di masyarakat. Yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Ketika permintaan barang banyak, maka otomatis harganya akan naik. Misalnya kita punya kelapa sawit di Indonesia, lalu permintaan luar negeri akan kelapa sawit, maka otomatis harga akan naik. Tetapi sebaliknya, jika penawaran lebih banyak dan permintaan sedikit, maka otomatis harga barang akan turun. Contohnya, Indonesia mempunyai gula. Ternyata produk dalam negeri juga banyak, ditambah lagi produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, maka otomatis permintaan sedikit dan penawaran banyak dan akan mengakibatkan harga barang turun. Selanjutnya yaitu sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Bisa kita lihat dari tabel dari sirkulasi pendapatan perekonomian. Ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Yang pertama, perusahaan pada pemerintah akan mengeluarkan pajak atau bayar pajak. Misal ada pabrik baju, maka pengeluaran perusahaan harus membayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua, lalu perusahaan pada rumah tangga ini memproduksi biaya yang dikeluarkan, misalnya dia membayar karena rumah tangga itu bekerja, maka membayar gaji atau bayar sewa. Ternyata tanah perusahaan itu juga sewa kepada rumah tangga. Lalu yang ketiga, perusahaan ke luar negeri. Dari mana pengeluarannya? Maka dia itu beli faktor-faktor produksi yang dibeli dari luar negeri. Misalnya beli mesin, kita belinya dari luar negeri. Lalu pemerintah pengeluarannya kepada perusahaan memberikan subsidi seperti listrik, bahan bakar, atau pembangunan infrastruktur. Selanjutnya rumah tangga kepada perusahaan, beli barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Misalnya perusahaan baju, maka rumah tangga beli baju, maka otomatis pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu luar negeri kepada perusahaan. Dia akan membeli produk. Misalnya di Eropa beli kelapa sawit di Indonesia, maka otomatis perusahaan akan mendapatkan uang dari luar negeri. Selanjutnya yaitu yang pertama, perekonomian terbuka import merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan
atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat dari kegiatan import yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Yang kedua yaitu perekonomian terbuka ekspor, merupakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat dari melakukan ekspor menurut Sukirno, yang pertama yaitu memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan. Poin B yaitu faktor penentu ekspor import. Yang pertama, faktor penentu ekspor yaitu yang pertama permintaan akan barang, yang kedua mutu atau kualitas dari suatu bahan, yang ketiga barang spesial, yang keempat yaitu teknologi. Lalu yang kedua yaitu faktor penentu import. Faktor-faktor yang menentukan import tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Selanjutnya pada poin C yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi 1. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan: barang import yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Bisa kita simpulkan Y dan I yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Selanjutnya yang kedua yaitu suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, di mana I merupakan investasi dan G government negara dan X merupakan ekspor, S saving dan T itu merupakan pajak dan M import. Lalu yang poin D, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut Manan 1997. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.